Setiap anime memiliki jurus ikonik yang membuatnya tak terlupakan. Namun, di balik setiap teknik dan kekuatan luar biasa itu, ada cerita menarik yang jarang diketahui penggemar. Beberapa lahir dari inspirasi kehidupan nyata, sebagian lagi dari imajinasi liar sang kreator. Kali ini, kita akan membongkar asal-usul di balik jurus-jurus legendaris yang mengubah sejarah anime selamanya. Kita mulai dari salah satu teknik paling ikonik dalam sejarah anime, yaitu Rasengan. Masashi Kishimoto adalah pencipta manga Naruto. Ia mendapatkan inspirasi jurus Rasengan dari film Terminator 2. Dalam film tersebut, terdapat adegan ketika T-1000 membentuk bola logam cair di tangannya. Dari adegan itu, Kishimoto mendapatkan ide tentang cakra yang berputar membentuk bola energi murni. Ia ingin menciptakan teknik yang kuat, tetapi sederhana. Teknik itu tidak memerlukan segel tangan atau jurus panjang. Rasengan juga menggambarkan kesempurnaan dalam mengendalikan cakra, bukan sekadar mengumpulkan cakra di tangan. Kishimoto ingin menonjolkan latihan, ketekunan, dan kemampuan penguasaan diri. Karena itulah, Rasengan lahir sebagai simbol dari kesabaran dan kendali sempurna atas cakra. Kedua, Kamehameha. Akira Toriyama tidak merencanakan nama Kamehameha secara serius. Dalam wawancara di Dragon Ball Daizenshu, Toriyama menjelaskan bahwa istrinya yang memberi ide tersebut. Sang istri berkata, "Cocok, karena Master Roshi adalah manusia kura-kura atau kame dalam bahasa Jepang." Toriyama tertawa dan langsung memakai nama itu. Menariknya, Kamehameha juga merupakan nama raja legendaris dari Hawaii. Hal itu membuat jurus tersebut terdengar gagah sekaligus ada konsep spiritualnya. Konsep kekuatannya sendiri terinspirasi dari latihan pernapasan dan filosofi pengendalian energi hidup atau disebut Ki. Prinsip ini banyak digunakan dalam seni bela diri Asia Timur. Dengan demikian, Kamehameha adalah perpaduan antara spontanitas, humor, dan filosofi tenaga dalam. Ketiga, Bankai. Tite Kubo adalah kreator manga Bleach. Ia sangat menyukai budaya Jepang klasik, terutama kaligrafi dan filosofi Zen. Konsep Bankai lahir dari idenya tentang keterhubungan antara jiwa dan pedang. Dalam catatan resmi Bleach, Kubo menjelaskan bahwa Bankai berarti bentuk pelepasan penuh. Bankai menggambarkan tahap di mana seorang shinigami benar-benar memahami dirinya sendiri. Ia ingin menciptakan sistem kekuatan yang tidak hanya keren secara visual, tetapi juga memiliki makna spiritual. Nama dan desain Bankai terinspirasi dari lukisan tinta hitam putih khas Jepang. Oleh karena itu, setiap kali Ichigo mengucapkan Bankai, kalimat itu bukan hanya seruan perang, tetapi simbol dari perjalanan batin seorang pejuang. Keempat, Gear 5. Eiichiro Oda memiliki visi yang berbeda ketika menciptakan kekuatan baru untuk Luffy. Dalam wawancara di Jump Festa 2023, Oda mengaku bahwa ia terinspirasi dari kartun klasik tahun 1930-an. Beberapa di antaranya adalah Looney Tunes dan Tom and Jerry. Oda ingin menciptakan bentuk kekuatan yang benar-benar bebas, tidak terikat oleh logika dunia shonen. Dengan Gear 5, tubuh Luffy dapat berubah sesuka hati seperti karakter kartun klasik yang lentur dan lucu. Oda menjelaskan bahwa Gear 5 adalah wujud ekspresi tertinggi dari kebebasan dan imajinasi. Teknik animasinya bahkan diadaptasi dari gaya rubber hose animation yang populer pada masa awal animasi Walt Disney. Dengan demikian, Gear 5 bukan sekadar transformasi kuat, tetapi juga bentuk penghormatan kepada sejarah animasi dunia. Kelima, Detroit Smash. Kohei Horikoshi, pencipta My Hero Academia, mengaku bahwa sebagian besar jurus Smash milik All Might terinspirasi dari kekagumannya pada budaya superhero Amerika. Ia ingin membuat karakter yang bisa memadukan semangat hero Jepang dengan gaya pahlawan barat seperti Superman. Nama Detroit Smash diambil dari kota-kota di Amerika Serikat karena Horikoshi ingin setiap pukulan terdengar seperti serangan dengan skala global. Selain itu, gerakan jurus ini juga dipengaruhi oleh animasi klasik superhero dan gaya pukulan dramatis khas komik Amerika. Keenam, Domain Expansion. Kalau di anime Jujutsu Kaisen, Domain Expansion itu kelihatan seperti dunia pribadi milik penyihir Jujutsu. Tapi ternyata, ide dasarnya datang dari kepercayaan lama di Jepang tentang Keikai, yaitu penghalang spiritual. Zaman dulu, orang Jepang percaya bahwa ada tempat-tempat yang suci dan tidak boleh dimasuki sembarangan. Untuk melindunginya, mereka membuat penghalang yang tak terlihat. Nah, dari situlah Gege Akutami terinspirasi.
Ia ingin menciptakan jurus yang bukan cuma kuat, tapi juga menunjukkan karakter asli penggunanya. Makanya setiap domain punya suasana dan aturan sendiri, seperti dunia kecil di dalam diri mereka. Contohnya, Gojo Satoru punya domain berisi ruang tak terbatas, karena dia melambangkan pengetahuan dan kesempurnaan yang nggak bisa dijangkau orang biasa. Sedangkan Mahito punya domain yang penuh bentuk aneh, karena dia menganggap jiwa manusia bisa diubah sesuka hati. Jadi, sebenarnya domain expansion itu bukan cuma jurus keren, tapi cara setiap penyihir menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Bisa dibilang, itu dunia batin yang dijadikan nyata lewat kekuatan kutukan. Di balik setiap jurus legendaris, selalu ada ide, filosofi, dan imajinasi yang luar biasa. Itulah yang membuat dunia anime terasa hidup dan tak pernah kehabisan cerita menarik. Masih banyak rahasia lain yang menunggu untuk dibahas. Kalau kalian menikmati video seperti ini, tetap temani perjalanan kita di video selanjutnya.